Ya, saya ini kan mulai memberitakan Injil ini kan mulai aktif dalam pemberitaan Injil secara terang-terangan. Saya nginjilin orang, baptis orang itu kan sejak 2014 akhir itu ya, 2014 akhir itu saya mulai aktif agresif memberitakan Injil. Saya baptis rekan-rekan dari kebanyakan Muslim ya, 99% Muslim. Ya, memang itulah misi kita. Ya, di sini ada rekan wartawan Pak Dinarsa, silakan Pak Dinarsa. Iya Pak, selamat Ya. Selamat sore Pak. Ya, selamat. Kebetulan sore. saya di Jerman juga ini Pak. Wah, luar biasa nih. Saya dengar Bapak di Berlin ya. Kapan-kapan ngopi lah. Boleh. Cuman gitu. mungkin kalau sudah tenang Pak, karena memang saya sekarang jadi harus hati-hati sekali supaya saya jangan membuat khawatir sahabat-sahabat saya. Kalau saya sih udah. Cuma yang penting teman-teman, sahabat-sahabat saya kan juga khawatir ya. Oke, saya main safe. Saya bilang saya juga nggak akan nantang-nantang. Kalau saya ketemu orang apa, nantang-nantang, nanti kan kesannya juga saya sombong, arogan tadi itu kan. Nah, ini masih live, saya dibilang arogan Pak, saya nge-live begini Pak. Padahal enggak, kalau saya nge-live, kalau saya sembunyi nanti dibilang kabur. Serba salah kan? Sembunyi dibilang kabur, saya nongol bilang arogan. Enggak, saya nggak mau kabur juga, saya mau tanggung jawab gitu loh. Iya, begini Pak, posisi saya mau menempatkan posisi saya ya Pak ya. Saya kan sebagai wartawan, saya nggak punya hak untuk berpendapat atau apapun. Tugas saya ke Bapak hanya sekedar bertanya. Maksudnya tolong dipahami dulu duduknya seperti apa, posisi saya seperti apa, posisi Bapak seperti apa. Jadi seperti itu Pak, untuk urusan yang segala macam. Bahkan saya pun diam ketika Bapak bilang wartawan mau framing apa segala macam. Terus backfire-nya ke kita, ke jurnalis, ke wartawan. Ya itu sudah resiko profesi kami. Oke, saya pahami sebagai resiko profesi. Jadi yaudahlah nggak masalah. Sama juga Bapak juga mengalami masalah di framing, merasa di framing apa segala macam. Ya itu masalah kita masing-masing. Ya Pak ya. Jadi kita jalan dari sini ya Pak ya. Oke, jadi saya sekarang mau sebenarnya sebelumnya mau nanya dulu. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Luar biasa Pak. Sehat. Gimana? Kalau secara mental sehat juga masih Pak? Kalau menurut saya sehat Pak. Iya. Karena kan ini kan sudah dibully oleh orang seluruh Indonesia dan orang seluruh dunia, bukan dibully ya. Maksudnya sedang jadi perbincangan hangat seperti itu Bapak. Dan sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka juga oleh Polri dan sudah dikirim red notice oleh Polri ke Interpol juga gitu. Ya sebagai sesama manusia saya memahami kalau dalam posisi itu nggak mudah gitu Pak, memikul beban mental seperti itu gitu Pak. Bapak sendiri ngerasa takut nggak sih Pak? Posisi saat ini gimana sih Pak? Nggak tahu Pak, saya malah nggak tahu yang saya rasakan. Cuman pokoknya biasa aja, saya pokoknya jalanin hidup seperti biasa. Ya pagi, malam tadi saya barusan ke tempat yayasan yang saya biasa kerja juga. Ya kan saya juga pergi Bapak kerja juga di sini ya Pak ya? Kerja juga di sini. Berlin bener Pak ya? Ya di sebuah kota, someplace ya. Jadi teman-teman nanti soalnya pada khawatir kemarin yang teman-teman yang di Turingen sama yang di wilayah Bremen teriak sama saya semua kan. Mereka nggak tahu nggak apa. Terus jadi pesan berantai begitu kan. Ini ke siapa terus sampai ke saya. Terus jawabannya pokoknya kasar gitulah. Sedikit memaki-maki begitulah, mereka kayak menekan saya begitu kan. Terutama teman-teman gereja itu kan semua. Nah sayanya ya teman-teman ini ya orang-orang bulenya lah, maksudnya orang-orang bulenya dia saya hanya menyampaikan Paul, dia bilang ya kan. Oke. Pak mohon maaf Pak, Bapak sudah saya mau klarifikasi ya Pak ya, Bapak keluar Indonesia dari 2018 betul ya Pak? Iya. Iya. Dan itu sudah nggak ada hubungan sama yang di Indonesia sama sekali Pak sampai sekarang Pak? Dalam arti apa hubungan itu? Kontak atau orang nggak ada. Saya udah nggak pernah kontak saudara-saudara saya, keluarga saya di Indonesia karena sebetulnya sejak 2000 saya ini dulu ya. Saya ini kan mulai memberitakan Injil ini kan mulai aktif dalam pemberitaan Injil secara terang-terangan. Saya nginjilin orang, baptis orang itu kan sejak 2014 akhir itu ya, 2014 akhir itu saya mulai aktif agresif
memberitakan Injil, saya baptis rekan-rekan dari kebanyakan Muslim ya, 99% Muslim. Nah, saya baptis, terus saya samperin juga itu AWF itu saya samperin, ya kan, si Yudi Mulyana saya samperin. Dulu siapa itu yang barusan in memoriam itu Ali Makrus itu saya samperin. Nah, sejak itu saya mulai memisahkan diri dari keluarga. Saya kasih pengertian baik-baik yang saya lakukan ini beresiko dengan teman-teman mayoritas. Jadi dengan keluarga saya pribadi. Jadi waktu itu saya mulai ganti nomor apa segala macam. Jadi mereka nggak bisa hubungi saya lagi. Pak, dengan adanya kejadian ini, apakah Bapak sudah artinya, mohon maaf ya Pak ya, ada beberapa pendapat. Nanti kalau pertanyaan yang saya nggak mau jawab, saya akan bilang nggak bisa jawab begitu ya. Oke, itu hak Bapak, itu hak Bapak. Ya. Jadi gini, dengan apa yang terjadi saat ini, apakah Bapak memahami apakah ini mungkin dalam frame mindset Bapak ini adalah sebuah risiko perjuangan seperti itu, atau Bapak nggak nyangka akan ada reaksi seperti ini, Pak? Ya, memang ini kan risiko apa yang kita yakini, Pak. Yang kita yakin sesuatu, kita menyampaikan sesuatu, karena kan setelah saya tahu, saya percaya, buat saya ini adalah saya kan punya masa lalu yang tidak baik, Pak. Semua orang sudah tahu lah, saya tidak baik, ya kan. Saya pernah. Saya menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pastor ini dari tahun 99. Saya punya masa lalu. Saya sering cerita kok, saya punya masa lalu yang baik. Dan ini buat saya adalah sebuah ya udah, ini cara saya untuk mungkin yang harus saya tempuh begitu loh, untuk ya semoga saya masih berguna ya kan, untuk bagi umat manusia. Oke Pak. Terus berarti Bapak ini di sini ada pekerjaan terus segala macam. Apakah pekerjaannya itu berkaitan dengan Injil tadi yang seperti Bapak bilang itu Pak? Ya, sangat berkaitan. Saya di sini sudah baptis ratusan orang imigran dari ini ya, dari dari Timur Tengah itu ya. Saya sudah baptis banyak orang-orang ini. Iya, kalau di sini banyak dari Turki. Non-government organization ya, jadi. NGO ya Pak ya. Pakai nama Joseph Paul atau pakai nama yang Cindy Paul? Joseph Paul Sang, Pak. Oh. Iya. Ini saya konfirmasi lagi ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak. Ini yang Cindy Paul Suryo Mulyono ini benar ya Pak? Itu nama saya dulu, Pak. Oh, begitu ya. Jadi apa ada tahap ketika Bapak merasa saya harus ganti nama karena saya sudah tercerahkan atau seperti apa gitu Pak? Ya, itu nama baru saya setelah saya kembali melayani Tuhan. Saya bilang, tetapi saya tidak berarti saya memungkiri masa lalu saya yang tidak baik, karena saya memang, kita semua punya salah lah, tapi saya kebetulan terlalu salah. Kebetulan saya ini terlalu salah, Pak. Gitu loh, Pak. Nah, kan jadi, kita semua punya masa lalu tidak baik, tapi saya punya tidak baik gitu loh. Jadi supaya tidak terlalu orang terus langsung siak tapi kan memang semua orang tahu dan tidak pernah saya tutupin. Pernah saya tutupi, kan ada semua itu kan gampang, tinggal browsing internet, siapa saya kan ketemu semua kan. Saya itu nggak pernah nutupin identitas Bapak saya. Bapak merasa harus ganti nama itu sejak kapan, dan kenapa kok milih nama yang itu Pak? Apa ada makna khusus? Sejak 2000 saya tuh pakai 2016 akhir. Buku saya yang di buku saya itu ya, buku saya yang berapa ya itu ya, yang pertama apa yang kedua ya, saya udah mulai ganti nama. Yang pertama ya, saya nulis buku itu saya udah pakai itu ya, sejak itu. Oke Pak. Bapak kan saya juga mengikuti beritanya, pemberitaan Bapak di tanah air seperti apa ya Pak. Bapak bilang sudah menanggalkan status sebagai WNI, betul seperti itu Pak? Iya kan, kalau saya sudah tidak niat pulang kan saya harus menanggalkan. Nah, tadi sudah saya jelaskan di depan. Iya. Prosedurnya bahwa di Eropa ini prosedurnya itu ada berbagai cara untuk menempuh prosedur supaya legal. Dan saya legal di sini, Pak. Iya, Bapak, maaf. Berarti belum warga negara Jerman. Masalah legalitasnya semua saya nggak bisa jawab karena saya salah saya kan ada lawyer, Pak. Jadi saya nggak boleh jawab yang berkaitan dengan masalah kewarganegaraan, kan saya ada lawyer. Nah, tapi masalah kasus saya pribadi saya jawab, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi untuk masalah legalitas apa segala macam, mengapa saya bisa dapat itu apa segala macam, mengapa saya bisa legal, saya nggak boleh jawab Pak, karena nanti orang-orang ikut-ikut caranya begitu, dia masuk Eropa berduyun-duyun Pak. Cara-cara itu adalah harus benar-benar tahu. Kalau nggak tahu cara itu nggak bisa aja pokoknya.
Mohon maaf. Dan itu saya bisa dipersalahkan kalau saya cerita-cerita caranya bagaimana, gitu loh Pak. Okay. Berarti sekarang gimana statusnya Bapak ini? Ya pokoknya statusnya saya melepaskan warga negara Indonesia dan saya di bawah Jerman hukum, atau gimana? di bawah atau hukum Eropa sekarang. Enggak dong, enggak stateless dong. Nah, jadi iya. kan berarti namanya harus ada warga negara. Mungkin itu di stop dulu Pak, karena itu nanti biar dari lawyer Pak, karena itu nggak boleh saya ngomong itu. Saya sudah dikasih tahu nggak boleh jawab semua yang tentang kewarganegaraan, kecuali pokoknya saya hanya kasih tahu ada banyak cara untuk tinggal di Eropa dengan legal, tetapi cara-cara itu tidak banyak orang yang tahu. Intinya dan tidak ada di internet juga soalnya. Jadi itu hanya tahu kalau kita ketemu lawyer di sini kita baru ngerti caranya begitu, dan itu pun lawyernya tertentu. Di sini berarti ya Pak ya? Iya dong. Kita ada lawyer juga kan di sini. Iya. Dan saya nggak boleh kasih tahu negara bagian mana, itu kan luas kan. Jerman itu kan luas, Eropa ini kan luas semua. Jadi saya juga nggak boleh bilang membawa state sesuatu, saya nggak boleh Pak. Jadi nanti saya dipersalahkan. Ya, itu nggak boleh bawa state-nya, nggak boleh. Tadi kemarin yang memframing saya Jerman kan bukan saya kan. Ya kan? Makanya saya selalu bilang Uni Eropa karena nanti saya dipersalahkan Pak. Enggak, karena ini Pak, karena saya kan juga dapat konfirmasi dari KBRI Pak, bahwa memang Bapak terdaftar sempat masuk ke Jerman seperti itu. Jadi iya, betul. Tapi kemudian bukan saya yang ngomong, tapi loh ya, maksudnya janjian bukan saya yang ngomong ya. Perkataan Jerman itu bukan dari saya karena supaya jangan nanti saya dipersalahkan oleh lawyer saya bahwa itu kata-kata saya yang tidak pernah berkata itu Jerman, karena nanti saya dipersalahkan. Tapi kalau yang ada di TV itu segala macam dan pernyataan dari teman-teman itu ya memang kan sudah ada terang-terangan di depan mereka, ketemu mereka, ya masa saya mau menyangkal kan nggak bisa juga.